Om Swastiastu, kami dari kelompok 3C, Program Studi Informatika, Fakultas MIPA Universitas Udayana, akan mempresentasikan penyelesaian kasus 1 mata kuliah teori bahasa dan otomata. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Pertama, saya sendiri atas nama I Putu Rizky Pratama Putra dengan NIM 220856135. Yang kedua, atas nama Bayu Yudhistira Ramadan dengan NIM 22085611085. Yang ketiga, atas nama I Gede Putuma Satya Katyayanan dengan NIM 22085611116. Kemudian yang terakhir adalah Amsal Hamonangan Tarputar dengan NIM 22085611134. Kasus 1 dari mata kuliah TPU pada semester ganjil 2023-2024 adalah membangun sebuah sistem simulasi vending machine untuk menjual komponen PC dan merakit secara otomatis dengan menerapkan konsep vending machine otomata yang diimplementasikan menggunakan bahasa program Python. Fitur utama aplikasi ini adalah yang pertama, pemilihan komponen. Pengguna memiliki kebebasan untuk memilih komponen-komponen PC yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Dari menu yang disediakan oleh mesin penjual otomatis, pengguna dapat menjelajahi berbagai opsi, termasuk casing, motherboard, prosesor, SSD atau HDD, power supply, VGA, dan RAM. Setiap pilihan komponen memiliki harga yang tertera, memudahkan pengguna dalam membuat keputusan yang sesuai dengan anggaran dan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian yang kedua, pembayaran cashless. Mesin penjual otomatis mengadopsi pembayaran non-tunai dengan memanfaatkan kartu debit dan kredit. Pengguna dapat dengan mudah melakukan pembayaran setelah menyelesaikan pembelian komponen. Sistem ini memberikan kenyamanan bagi pengguna yang tidak perlu membawa uang tunai fisik dan mempercepat proses transaksi secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, konfirmasi dan penukaran komponen. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, pengguna menerima konfirmasi pesanan yang mencakup semua detail komponen yang dipilih beserta total biaya. Meskipun jika pengguna menemukan kesalahan atau keinginan perubahan pada pembelian komponen, sistem memberikan opsi untuk melakukan penukaran. Hal ini memastikan kepuasan pengguna dan fleksibilitas dalam menyesuaikan konfigurasi PC mereka. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, proses assembling otomatis. Mesin penjual otomatis tidak hanya menyajikan kemudahan dalam pembelian komponen, tetapi juga menawarkan keunggulan dalam hal pelayanan. Proses assembling atau perakitan PC dilakukan dengan secara otomatis oleh mesin berdasarkan pilihan komponen yang telah dipilih oleh pengguna. Hal ini menghilangkan kerumitan dan waktu yang dibutuhkan dalam merakit PC secara manual. Baiklah, demikian fitur sistem yang sudah saya terterakan. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gede Putuma Satya Katyana dengan NIM 22085611116. Di sini saya akan membahas apa itu vending machine. Vending machine adalah perangkat mekanis atau elektronik yang dirancang untuk mendistribusikan produk atau layanan secara otomatis setelah menerima pembayaran dari pengguna. Mesin ini umumnya digunakan untuk menjual berbagai macam produk, mulai dari makanan ringan, minuman, hingga produk-produk lainnya. Selanjutnya, apa itu DFA? Deterministic Finite Automata atau DFA adalah model matematis dalam teori bahasa formal dan otomata yang digunakan untuk menggambarkan mesin komputasi sederhana dengan sifat deterministik. DFA terdiri dari sejumlah keadaan atau states. Salah satu di antaranya merupakan keadaan awal dan satu atau beberapa keadaan akhir atau final state. Aturan transisi yang jelas menentukan bagaimana mesin berpindah antar keadaan berdasarkan simbol-simbol input yang diberikan. DFA bersifat deterministik karena pada setiap langkah terdapat tepat satu pilihan keadaan berikutnya yang dapat diambil. Tujuan utama dari DFA adalah mengenali atau menolak suatu rangkaian simbol tertentu yang dapat mewakili bahasa-bahasa formal. Selanjutnya ada apa itu NFA? NFA atau Non-Deterministic Finite Automata adalah model matematis dalam teori bahasa formal dan otomata yang digunakan untuk menggambarkan mesin komputasi dengan sifat non-deterministik. NFA mirip dengan DFA dalam hal terdiri dari keadaan stage, keadaan awal, keadaan akhir atau final state, dan aturan transisi. Namun, perbedaan utamanya terletak pada sifat non-deterministiknya. Nah, pada NFA, aturan transisi tidak selalu mengarah pada satu keadaan berikutnya. Sebaliknya, pada suatu kondisi tertentu,
dan dengan simbol input tertentu, NFA dapat memiliki beberapa pilihan keadaan berikutnya atau bahkan pilihan untuk tidak berpindah ke keadaan manapun. Ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menjelajahi jalur-jalur yang berbeda selama proses pengenalan rangkaian simbol. Nah, berikut ini adalah diagram state vending machine dari kelompok kami. Di sini kami menggunakan konsep NFA dalam pembuatannya. Nah, pada diagram state di atas, konfigurasi mesin dijelaskan sebagai berikut. Q itu sama dengan himpunan state, sigma sama dengan himpunan simbol input, S itu sama dengan state awal, dan delta sama dengan himpunan simbol output. Nah, sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, diagram state tersebut menerima masukan yang merupakan huruf-huruf yang dilambangkan dari A kecil sampai B besar, yang mana setiap state-nya hanya menerima inputan tertentu dari huruf-huruf tersebut, yang akan membawa ke state berikutnya jika sesuai dengan inputan yang ditentukan. Pada state awal, pengguna akan diminta untuk menentukan merek dan spesifikasi dari menu komponen yang sudah ditentukan. Jika pengguna sudah menginputkan pilihannya dan sesuai dengan ketentuan, maka pengguna akan lanjut ke menu berikutnya. Contohnya itu dari Q1 ke Q2, dan akan mengulangi hal yang sama hingga semua komponen yang diperlukan terpilih semuanya. Selanjutnya, saat menu pembayaran atau di Q8, pengguna diminta untuk melunaskan tagihan menggunakan sistem pembayaran cashless, yang kemudian pengguna akan dibawa ke menu konfirmasi, yang berfungsi untuk apabila si pengguna memiliki saldo yang kurang ataupun jika si pengguna ingin berubah pikiran sehingga dapat merubah beberapa komponen yang mereka tentukan di state Q10 sampai Q16. Dan setelah itu, dapat kembali ke menu konfirmasi untuk mendapat nota baru. Nah, setelah menu tersebut selesai, selanjutnya vending machine akan secara otomatis merakit PC dari komponen-komponen tersebut dan mengeluarkan PC yang sudah dirakit dengan baik sesuai dengan komponen yang diinginkan user. Dan state pun akan kembali ke state awal, yaitu Q0. Nah, berikutlah keterangan dari diagram state-nya. Yang pertama itu adalah satu itu merupakan vending machine menyediakan komponen yang telah dipilih. Selanjutnya ada K, yaitu vending machine mengeluarkan PC yang sudah dirakit. CDHIJL itu merupakan inputan pertukaran komponen. State Q0 sama dengan start atau mulai. Q1 itu merupakan menu caching. Dan di Q1 itu di menu caching terdapat beberapa submenunya. Q2 itu sama dengan menu motherboard. Dan Q3 itu menu prosesor. Q4 itu merupakan menu SSD atau HDD. Q5 itu menu power supply. Q6 ada menu VGA. Q7 menu RAM dan Q8 menu pembayaran. Dan ini terdapat P itu sama dengan user melakukan pembayaran. Di Q9 itu menu konfirmasi. Dan G user melakukan penukaran komponen. K sama dengan vending machine mengeluarkan PC yang sudah dirakit. Di state Q10 itu menu pengganti komponen casing. Q11 menu pengganti motherboard. Q12 merupakan menu pengganti prosesor. Q13 sama dengan menu pengganti SSD atau HDD. Q14 merupakan menu pengganti power supply. Q15 merupakan menu pengganti VGA. Dan yang terakhir Q16 itu menu pengganti RAM. Baik, sekian yang mungkin dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang input ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Bayu Yusra Ramadan dengan NIM 22085611085. Di sini saya akan membahas input dari vending machine. Pada Q0, apabila user mengklik tombol Z akan menuju Q1. Pada Q1, apabila user mengklik tombol A, B, C, D akan menuju Q2. Pada Q2, apabila user mengklik E, F, G, H akan menuju Q3. Di sini akan sama prosesnya sampai pada Q8, di mana user akan membayar total biaya PC pada tombol P. Jika sudah membayar, jika sudah konfirmasi biayanya, akan menuju ke state Q9, di mana akan diberikan opsi untuk mengganti pilihan apabila kurang cocok yang pada state Q10. Q10
sampai Q16 pada tombol CDEHIJL. Nah, apabila sudah memilih, vending machine akan kembali ke step Q8 untuk mengkonfirmasi kembali. Jika sudah cocok pilihannya dan diklik tombol F oleh user, dia akan menuju Q0. Vending machine akan menuju ke step 0 untuk merakit PC dengan komponen PC yang sudah dipilih. Baik, di sini adalah output dari vending machine yang tadi. Q0 sampai Q7 akan mengeluarkan output 0. Q8 akan mengeluarkan output 1, Q9 akan mengeluarkan output 9, dan pada opsi F ini akan mengeluarkan output K apabila yang akan mengeluarkan PC yang sudah jadi. Lanjut, Q10 sampai Q16 di sini akan mengeluarkan output 1. Baik, di sini akan saya menjelaskan use case diagram dari vending machine perakitan PC. Use case diagram ini merinci interaksi antara pengguna dan sistem dalam konteks pemilihan dan pembelian komponen. Pengguna dapat mulai proses dengan memilih merek dan spesifikasi komponen yang diinginkan. Sistem akan memberikan opsi yang mudah diakses dan informatif untuk membantu pengguna membuat keputusan yang tepat. Setelah pengguna menyelesaikan pemilihan, langkah berikutnya melibatkan pembayaran melalui menggunakan e-money atau yang biasa dipakai kartu debit atau kredit. Sistem akan menyediakan antarmuka yang aman dan efisien untuk memfasilitasi transaksi ini. Proses pembayaran akan dilakukan dengan cepat dan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna. Setelah pembayaran sukses, komponen yang telah dipilih akan diarahkan ke proses perakitan otomatis. Mesin perakitan akan bekerja secara otomatis untuk menyusun komponen sesuai spesifikasi yang dipilih oleh pengguna. Proses ini memastikan keakuratan dan kecepatan dalam penyusunan produk. Ketika proses perakitan selesai, pengguna akan diberitahu bahwa produknya sudah siap untuk diambil. Sistem akan memberikan informasi jelas tentang lokasi pengambilan di bawah vending machine dan langkah-langkah yang perlu diikuti oleh pengguna untuk mengambil produk mereka dengan lancar. Baik, di sini akan saya jelaskan activity diagram. Proses pemilihan komponen untuk perakitan dimulai dengan interaksi antara pengguna dan sistem vending machine. Tahapan awal melibatkan pemilihan opsi-opsi menu yang komprehensif, mencakup seluruh katalog komponen yang telah ditentukan sebelumnya oleh program dan ditampilkan secara terstruktur di layar. Rangkaian menu ini dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang intuitif, memandu mereka melalui ketersediaan dan karakteristik setiap komponen. Pada langkah ini, pengguna memiliki kewenangan penuh untuk memilih komponen yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Sistem vending machine menyajikan informasi yang detail dan relevan untuk setiap komponen, membantu pengguna membuat keputusan terinformasi dan akurat. Setelah pengguna menyelesaikan proses pemilihan, sistem vending machine secara otomatis memvalidasi pilihan mereka dan melanjutkan ke tahap sistem pembayaran. Menu pembayaran. Proses ini dapat mencakup integrasi dengan sistem pembayaran elektronik atau layanan e-money untuk memastikan efisiensi dan keamanan transaksi. Sistem ini memberikan pengguna pilihan yang jelas dan aman untuk menyelesaikan pembayaran mereka, menciptakan pengalaman yang tanpa hambatan dari pemilihan komponen hingga pembayaran. Selanjutnya ada proses pembayaran menggunakan sistem e-money. Dimulai dengan pengguna diarahkan oleh sistem untuk melakukan tap atau swipe kartu pada terminal pembayaran yang telah terintegrasi. Saat pengguna melakukan tindakan ini, sistem e-money secara instan memverifikasi dan mengotorisasi transaksi tersebut. Interface yang ramah pengguna dan intuitif memastikan bahwa proses ini dapat dijalankan dengan mudah oleh pengguna tanpa kesulitan. Setelah verifikasi, sistem memberikan indikasi bahwa pembayaran telah diterima. Pada saat ini, pengguna dapat mengharapkan pemberitahuan atau tanda bahwa komputer pribadi PC atau PC yang telah dirakit sebelumnya akan segera dikeluarkan. Sistem memeriksa saldo e-money pengguna dan melihat apakah mencukupi untuk menyelesaikan transaksi atau jika total pembayaran untuk semua komponen telah tercukupi. Jika saldo sudah tercukupi atau pembayaran total sudah tercukupi, sistem dengan cepat memberikan akses ke PC yang telah dirakit. Proses ini dirancang untuk memberikan pengguna kepuasan segera setelah pembayaran berhasil, meminimalkan waktu antar pembayaran dan pengambilan produk, pemberitahuan jelas dan tindakan yang cepat dari sistem menghasilkan pengalaman yang efisien dan memuaskan. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya codingan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amsal Hamonangan Butar-Butar dengan NIM 2208561134.
Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan asumsi dan batasan dari vending machine kami, sekaligus akan mendemokan aplikasi atau codingan vending machine yang telah kami buat. Yang pertama yaitu dari asumsinya. Di sini kami membuat asumsi yang pertama, yaitu semua komponen dapat dirakit, di mana vending machine akan menunjukkan bahwa pengguna dapat memilih komponen tanpa batasan kompatibilitas atau kendala fisik. Mesin ini dianggap mampu mengintegrasikan berbagai komponen yang dipilih menjadi satu PC yang berfungsi tanpa masalah. Kedua, yaitu asumsi kami ketersediaan stok, di mana vending machine ini selalu memiliki stok yang mencukupi untuk memenuhi permintaan pengguna. Mesin dianggap memiliki mekanisme otomatis untuk memantau dan mengelola inventory serta memberikan pemberitahuan jika suatu produk habis. Selanjutnya yaitu keamanan transaksi. Semua transaksi non-tunai yang dilakukan oleh virtual machine ini aman dan terenkripsi. Sistem dianggap memenuhi standar keamanan yang berlaku dan melindungi informasi pembayaran pengguna dengan efektif. Lanjut yaitu batasan. Adapun batasan dalam vending machine yang kami buat yaitu hanya menerima penggunaan metode cashless, metode pembayaran cashless. Metode pembayaran yang dapat diterima oleh mesin penjual otomatis atau vending machine kami yaitu cashless atau non tunai melalui opsi pembayaran seperti virtual account BNI dan virtual account Mandiri. Mesin ini tidak akan menerima pembayaran tunai atau metode pembayaran fisik lainnya. Yang kedua, tidak dapat membatalkan pemilihan setelah vending machine dimulai. Pada vending machine yang telah kami buat, pengguna tidak dapat membatalkan pilihan setelah memulai vending machine. Karena sistem vending machine ini dirancang untuk menjalankan proses secara otomatis setelah dimulai. Selanjutnya yaitu tidak dapat mengakomodasi komponen eksternal. Virtual machine ini hanya dapat menyediakan dan mengintegrasikan komponen internal yang telah dipilih oleh pengguna. Mesin tidak dapat menerima atau mengakomodasi komponen eksternal yang dibawa oleh pengguna untuk diintegrasikan. Oke, selanjutnya di sini saya akan mendemokan sistem yang telah kami buat dan juga beberapa skenario yang akan saya buat untuk sistem tersebut. Yang pertama mungkin saya akan mengerana codingannya dulu. Nah, di sini untuk membuat GUI dalam Python ini kami menggunakan library tkinter. Selanjutnya kami membuat sintaks root sama dengan tk.tk. Root ada root.title ini untuk membuat judul dari layernya. Selanjutnya yaitu root resizable false itu agar posisinya tetap dan tidak akan berubah. Selanjutnya yaitu kami membuat canvas sama dengan tk canvas ini untuk menginisiasi ukuran dari layernya ini. Selanjutnya yaitu pada sintaks ini bertujuan untuk membentuk gambaran vending machine yang akan kami buat. Angka-angka di sini berarti koordinatnya dan fill di sini warna yang ada pada vending machine-nya. Selanjutnya yaitu yang bisa dilihat pada layar ini merupakan tampilan awal pada saat vending machine dinyalakan. Pada tampilan awal ini hanya ada satu tombol yaitu tombol start, dan itu tampilan ini berada pada fungsi sintaks ini. Dimana jika kita menekan tombol start, maka kita akan berpindah ke casing menu casing. Itu karena pada ini terdapat sintaks komen lambda select item akan mengimpor nilai z sama z dan 0. Select item itu merupakan sebuah function pada Python yang telah kami buat, yaitu ini yang akan meminta import berupa item name dan price. Nah, karena ini yang tadi merupakan Q0, maka di sini kami membuat suatu percabangan pada Q0-nya, di mana di sini jika pada saat Q0 maka akan ada beberapa button yang di-destroy dan juga canvas yang di-delete agar tampilannya bisa berubah dan agar kita bisa memakai ulang canvas yang sudah dibuat. Jadi tidak perlu pindah layer lagi. Di sini kami meng-destroy tombol start tadi dan tampilan yang tadi, serta kami menginisiasi array total ini untuk menyimpan harga dari tiap menu, dan count ini untuk agar kita tahu posisi letak harganya dari tiap menu. Selanjutnya
dari Q0 ini, nah di sini ada jika item name in transition sama dengan transition current state itu akan mengacu pada ini transition ini. Nah di sini diambil dari tabel input output yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Jadi di contohnya ini Q0 hanya akan menerima inputan Z dan akan berpindah ke Q1. Begitu secara simpelnya. Jadi karena tadi kita menekan tombol start yang bernilai Z, maka kita pindah ke Q1. Q1 itu yang seperti tadi yang teman saya jelaskan, yaitu menu casing atau casing menu. Nah, di casing menu ini akan ada 4 tombol inputan, yaitu sesuai yang ada pada gambar, ada 4 merek dan harganya, dan masing-masing akan mengimpor atau mengekspor nilai dari tombol-tombolnya sesuai dengan inputannya yang akan disertakan dengan harganya. Contohnya ini Lianli memiliki nilai variabel A yang berharga 3.500.000 akan masuk ke dalam function select menu. Karena Q1 itu tidak ada dalam percabangan di sini, maka akan masuk ke cabang else yang ini, di mana kita akan mendelete judul menunya agar bisa seperti tadi berganti menu tanpa harus berpindah layer. Terus count 1 berarti pada tadi yang ini array total akan menyimpan nilai pada urutan ke-1, nilai harganya maksudnya. Selanjutnya akan mendestroy buttonnya agar bisa digunakan ulang. Selanjutnya misalnya kita pilih nasal aja, yaitu akan ke motherboard menu, karena seperti yang pada function transisi ini tadi, misalnya kita ke Q1 mau apapun inputannya kita akan ke Q2, begitu seterusnya dari Q1 sampai Q7 itu sama semua. Jadi kita lanjut sampai di payment menu ini. Di payment menu hanya menerima satu inputan tombol, yaitu B atau tap here di sini, yang akan membawa kita ke menu konfirmasi. Nah, di menu konfirmasi ini kita bisa memilih untuk mengganti item yang telah terpilih atau langsung konfirmasi jika sudah sesuai. Guna confirmation menu ini kami membuatnya mungkin ada jika terjadi 2 kasus. Yang pertama, pada saat awal kita salah memilih, atau pada saat mode pembayaran saldo kita tidak cukup. Ini misalnya kita tekan casing menu, kita akan kembali ke casing menu. Nah, di casing menu ini kami membedakan step-nya. Jadi casing menu ini contohnya itu berada di Q9. Jadi saat dia masuk ke Q9 ini, harga yang telah disimpan pada array total sesuai urutan itu akan dihapus menjadi 0 kembali, dan jika kita memilih ulang produknya, maka ia akan menginputkan pada array total yang telah dihapus tadi. Jadi seperti menimpa harganya atau mengganti harganya sesuai dengan urutan menunya. Selanjutnya, jika konfirmasi, maka akan kembali ke menu awal. Nah, di sini mungkin di GUI-nya tidak ada yang terjadi, tapi jika ini diterapkan di dunia secara langsung, akan PC yang sudah dirakit akan keluar dari bawah situ. Selanjutnya yaitu mungkin mencontohkan skenario-skenarionya. Yang pertama yaitu skenario jika mungkin jika user memilih komponen dengan harga termahal, seperti misalnya yang ini dan ini dan ini.
Nah, harga termahal yang bisa dibuat yaitu seharga segini 54.500.000 rupiah. Nah, di tab here, terus jika saldonya cukup maka bisa langsung konfirmasi, dan jika tidak bisa user mengganti ke salah satu komponen yang memiliki harga lebih murah. Misalnya tadi kan ini kita pilih yang harga 3,5 juta dan kita memilih yang lebih murah yaitu Paradox. Ini memiliki selisih harga 2,5 juta. Nah, di total payment juga akan berkurang 2,5 juta. Selanjutnya mungkin ke skenario selanjutnya, ya, jika user memilih harga yang termurah, oke, pilih yang harga termurah ini dan ini akan seharga 10.050.000 rupiah, dan take here dan langsung konfirmasi saja. Nah, berhubung atau terkait dengan batasan yang telah kami buat, satu-satunya batasan yang bisa diskenariokan atau ditampilkan atau dipraktikkan pada GUI ini yaitu kami tidak memiliki atau tidak menyertakan tombol cancel pada vending machine kami, karena kami menganggap setiap orang yang sudah menekankan memulai vending machine ini akan membelinya sampai akhir. Selanjutnya yaitu pada saat menu konfirmasi seperti yang terakhir tadi, maka kita kembali akan ke menu awal, dan kami membuat root main loop ini agar vending machine-nya tetap bisa dilakukan terus-menerus sampai GUI-nya ini tertutup atau kita cancel. Oke, mungkin sekian dari demo yang telah saya berikan. Terima kasih. Baik, sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 3C. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan atau penyampaian yang kurang bagus. Sekian kelompok kami dapat sampaikan. Terima kasih.